saudara-saudara yang dapatkan hari ini, insyaallah sangat bermanfaat dan kami berharap semua bisa berpartisipasi. Ya, ini bukan terakhir dan ini bukan pertama, tapi kita akan terus berlanjut. Ya, sampai insyaallah Palestina merdeka. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Baik, kita awali dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua fokus di layar kali ini depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, yang berkenan hadir pada acara hari ini, pelatihan volunteer Palestinaan. Prinsipnya di jauh sana di Palestina masih ada sebagian besar yang dalam kondisi membutuhkan rasa kemanusiaan kita. Kita khususnya kami di Jakarta, kenapa saya sampaikan kami? Karena kami mengajak teman-teman semua untuk bergabung di dalam di Jakarta ini melalui pelatihan kepalestinaan relawan Api Jakarta ini. Target kita dalam waktu dekat ini tidak banyak, teman-teman. Target kita akan menargetkan menghimpun 2 kontainer untuk dikirim ke perbatasan Rafah, insya Allah. Maka dari itu kami butuh dukungan dari teman-teman semua. Gimana teknisnya? Kita tetap berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan langsung dibimbing oleh Pak Wamenlu untuk mengantarkan bantuan ini, karena kan ini politis banget gitu. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Ada jalur diplomasi, ada jalur politik yang harus kita lakukan. Estimasinya, kalau kita bawa 2 kontainer itu, 1 kontainer itu nilai bantuan ini rata-rata minimal 700 jutaan. Kalau 2 kontainer berarti 1,4. Dengan operasional dan lain-lain sekitar 1,5 miliar itu target kita dalam waktu dekat ini. Dan melalui pelatihan ini, kami harapkan teman-teman semua bisa ikut berkontribusi untuk memenuhi target-target 2 kontainer tersebut yang akan kita kirim ke perbatasan Rafah. Terus nanti apa feedback buat teman-teman? Teman-teman bisa menjadi relawan. Selamat datang Pak Denny Said, Ketua Tim Pusat. Izin Pak saya lanjutkan itu. Jadi begitu teman-teman. 2 kontainer untuk target awal, kalau itu bisa tercapai, itu semua karena salah satunya dari bantuan dari teman-teman semua. Gimana kita cari dananya gitu kan, belajarnya kan gitu kan. Nanti melalui pelatihan ini salah satunya kita akan tahu bagaimana cara untuk mengumpulkan dana tersebut. Mungkin nggak? Mungkin saya bilang. Kenapa? Seluruh warga dunia itu sudah mengantri di perbatasan Rafah. Kenapa kita tidak ikut melakukan hal tersebut gitu? Itu teman-teman. Saya tidak berpanjang lebar. Pak Ketua sudah datang. Itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah, Pak Ketua dan Pak Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini, Palestina tengah menghadapi ketidakpastian dan perjuangan berat untuk kehidupan yang layak. Di tengah situasi ini, Yayasan Al-Quds Volunteer Indonesia hadir sebagai bukti nyata dari kepedulian dan solidaritas kita. Dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya sebuah pilihan, tapi juga sebuah panggilan yang berakar pada identitas bangsa kita. Sebagaimana tertuang dalam konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Inilah misi kita untuk turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Pada tanggal 5 November 2018, Yayasan Al-Quds Volunteer Indonesia melangkah dengan tekad memberikan kontribusi nyata bagi Palestina. Sejak saat itu, kami hadir sebagai jembatan kepedulian dari Indonesia untuk Palestina. 6 tahun telah berlalu dan kami tetap konsisten pada tujuan mulia kami, menjadi jembatan kepedulian bagi Palestina. Kami memperjuangkan hak-hak dasar, memfasilitasi kehidupan yang lebih layak, dan membuka akses menuju masa depan yang lebih baik.
Yayasan Al-Quds Volunteer Indonesia kami selalu mengedepankan nilai-nilai kepedulian, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program. Dalam memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, kami merancang program-program strategis, di antaranya bantuan darurat kemanusiaan, bantuan kesehatan dan layanan medis, bantuan layanan pendidikan, rehabilitasi infrastruktur, bantuan pangan dan kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Berkat dedikasi dan dukungan dari masyarakat Indonesia dalam 6 tahun terakhir, Yayasan Al-Quds Volunteer Indonesia berhasil menyalurkan bantuan kepada lebih dari 200.000 warga Palestina yang membutuhkan. Selain untuk Palestina, kami juga aktif dalam program-program sosial dalam negeri, menyebarkan manfaat bagi sesama yang membutuhkan di tanah air. Selama ini, kami fokus membantu saudara-saudara kita di Palestina. Namun, dengan meningkatnya krisis kemanusiaan di berbagai penjuru dunia, kami memperluas peran sebagai lembaga kemanusiaan di menjadi media universal. Pada masa kini tidak pula hidup hanya terhadap Palestina, tetapi memperluas kepedulian untuk mengurangi krisis kemanusiaan dan hadir bagi setiap jiwa yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji bersyukur tentunya pada sama-sama kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan tentunya anugerah yang Allah hadirkan pada kita ya, pada kesempatan siang hari ini. Kita bisa mempertemukan, kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama membangun energi yang sama dalam rangka tentunya sesuatu yang menurut kita insya Allah ini bukan sekedar membantu, ini bukan sekedar pekerjaan yang hanya naluriah manusiawi saja, tetapi bagi kita sebagai seorang muslim ini adalah sebuah kewajiban, ini adalah suatu keniscayaan, ini adalah suatu tanggung jawab, ini adalah suatu amanah yang memang Allah bebankan ke setiap pundak kita ketika kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka otomatis itu adalah ikrar bahwasanya kita akan hadir, kita akan ada, kita akan selalu bersama orang-orang yang tertindas. Oleh karenanya tentunya insya Allah di siang hari ini kehadiran kita Allah catatkan sebagai amal kebaikan. Di siang hari ini insya Allah perkumpulan kita ini bukanlah perkumpulan yang sia-sia insya Allah, tetapi dari awal kita berangkat dari rumah atau bahkan dari sepekan atau sebulan ya,
takdirkan untuk bisa bersama-sama ke depan menanggung beban yang Allah amanatkan kepada kita. Siap Bapak dan Ibu sekalian? Siap? Insyaallah ya. Baik, jangan lupa sholat serta salamnya semua tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tentunya ya, ketika tidaklah kita sempurna ya syahadat kita kecuali kita bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad adalah Nabi yang akan kita jadikan suri teladan, Nabi yang akan kita junjung tinggi, Nabi yang akan kita teladani, Nabi yang insya Allah setiap kita bahkan apa yang kita kerjakan sampai hari ini, ibadah-ibadah yang kita laksanakan sampai hari ini, semuanya tidak menginginkan apapun kecuali kita berharap nanti ketika kita berkumpul di mahsyar kita bergabung di barisan Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan cita-cita kita, dengan keinginan kita yang tulus, ya, ingin mengikuti dan ingin berpegang teguh terhadap ajaran dan syariat yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita, yang Allah dan Rasulnya hadirkan kepada kita, syariatkan kepada kita, tentunya sekali lagi kita hanya berharap semoga nanti Nabi Muhammad SAW memberikan kasih sayangnya kepada kita sebagaimana cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita itu jauh melebihi cinta kita kepadanya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ya, Nabi kita bilang rindu Nabi, cinta Nabi, tapi kalau coba kita tes, ya dites, belum tentu kita siap. Betul tidak? Ya, contoh kita cinta Nabi siapa yang cinta Nabi di sini? Ya, siap mati hari ini, siap berkorban hari ini, ya kita buktikan kan begitu deh. Karena ya semua itu akan tercermin dari kesiapan kita di dalam hidup kita. Maka semua yang kita lakukan dari mulai kita bangun sampai tidur kembali ya adalah ingin supaya nanti ketika kita kembali yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di barisan umat. Tetapi dengan syarat ya, kita ingin ada di barisan Nabi Muhammad itu dengan syarat tidak boleh ada yang menghalang-halangi, tidak boleh ada hijab-hijab yang menghalangi. Jangan sampai ada satu hijab nanti justru yang menjadi penghalang kita untuk hadir di barisan umat Muhammad, untuk mendapatkan syafaat, karena kita tidak akan selamat semuanya kecuali atas syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita, seluruh ya umat yang di dunia ini, seluruh manusia di muka bumi ini, dari Adam sampai nanti yang terakhir, tidak akan selamat kecuali atas syafaat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memiliki syafaat untuk semua, syafaat untuk seluruh manusia. Karena ini cerita sedikit ya, karena ini penting ya. Kalau misalkan kita tahu ada suatu hadis yang sangat panjang cerita tentang nanti kebangkitan, di mana kita akan dikumpulkan di mahsyar. Kita ini nanti akan yang ada yang tenggelam dengan keringat, yang ada yang keringatnya sampai sini. Karena apa? Kita dicuekin, belum diapa-apain, Jadi kita itu nanti dibangkitkan, ya, kemudian dicuekin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Ya, kalau tidak salah itu 50.000 tahun, tetapi satu harinya sama dengan 1.000 tahun di dunia, kan begitu ya? Kalau di sana itu 5 tahun gitu ya. Ini cerita sedikit dulu, karena ini akan nyambung pada esensi yang akan saya sampaikan. Nanti kita apa ini hanya gaya-gayaan saja ya. Kenapa saya menyebut Palestina generasi muda, pasti nanti mana generasi muda?
gitu. Udah semua ini. Udah semua. Oke, tadi saya bingung nih malu kalian mau sahabat apa jadi bapak-bapak ini. Oke, saya lanjut ya. Jadi nanti ketika dicuekin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam jangka waktu ribuan tahun bahkan puluhan ribu tahun ya dengan matahari mendekatkan kita di atas kepala sehingga nanti ada yang tenggelam dengan dengan keringatnya ya kecuali ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kan begitu dalam hadis. Tetapi saya dapat satu rai dari para ulama, orang-orang yang beriman ya itu tidak merasakan puluhan ribu tahun itu ya yang kita dicuekin itu kecuali hanya waktu seperti kita sholat 2 rakaat. Itu adalah salah satu kedahsyatan itu. Ya. Jadi apa yang dirasakan oleh umat manusia nanti miliaran orang merasakan puluhan ribu tahun tersiksa dicuekin oleh Allah Subhanahu Wa Taala enggak diapa-apain cuma dijemur ya di bawah 7 matahari di atas kepala itu hanya dirasakan oleh orang-orang beriman hanya seperti sholat 2 rakaat. Ini luar biasa. Sehingga orang beriman santai aja, kayaknya merasa apa-apa. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sip. Kenapa? Karena memang itu yang harapan kita. Maka seluruh umat datang ke seluruh nabi dari Adam sampai Nabi Isa, tidak ada yang berani pada hari itu. Kecuali ada satu orang yang memberanikan diri, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita. Beliau yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian meminta, ya Allah, ya, ini kita ini mau diapain kan begitu mas? Kata Allah, silahkan, ya, wahai Muhammad, isfa, syafaat, ya, mintalah syafaat, maka aku akan memberikan syafaat. Disitulah semua kita akan diproses dan kita akan berbaris di belakang umat ya setiap nabi termasuk kita insya Allah ya berada di belakang atau barisan umat Nabi Muhammad. Tapi tadi dengan syarat tidak boleh ada hijab, tidak boleh ada penghalang yang akan menghalangi kita dari diakuinya kita oleh umat Muhammad. Dan salah satu penghalangnya ini yang plot twistnya, ada doa dari saudara-saudara kita hari ini di Gaza. Para orang-orang yang kelaparan, saudara-saudara kita di Gaza, ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini ya terzalimi, merasakan dahsyatnya kebiadaban atas ya kemanusiaan yang hari ini terjadi. Dan mereka hari ini sudah merasa sendiri karena 2 miliar umat Islam tidak mampu memasukkan walaupun hanya 1 botol aqua. Ya, ini 1 botol aqua ini kita tidak bisa masukkan hari ini. Sudah berbulan-bulan. Sementara kita ada 2 miliar. Maka apa doa-doanya? Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk doa ini. Dan mudah-mudahan doa ini tidak menjadi hijab dari kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rasulullah, ya, jangan Engkau berikan syafaat-Mu wahai Rasulullah pada orang-orang yang hari ini lalai atas apa yang terjadi kepada kami. Ya Rasulullah, jangan Engkau berikan syafaat-Mu nanti di hari kiamat kepada orang-orang saudara-saudara kami yang mengaku saudara, mengaku Islam, bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi berdiam diri atas apa yang berlaku terhadap. Itu adalah doa-doa mereka. Maka mudah-mudahan sekali lagi doa itu bukan doa yang akan menjadi penutup, bukan menjadi hijab bagi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasul, karena berat.
aja siapa kita, kenal siapa mereka, kita tahu siapa mereka, kehebatan mereka, kedahsyatan mereka, bagaimana dekatnya mereka dengan Allah, bagaimana tidak akan ada hijab antara mereka dengan Allah. Maka mari kita berlindung, kita meminta maaf pada saudara-saudara di Gaza, kita meminta maaf pada saudara-saudara di Palestina, karena sampai hari ini kita belum bisa memasukkan satu botol minuman kita. Tapi kalau Afi dari dalam, ya, kalau Afi kenapa sampai hari ini masih bisa menyalurkan? Pekan ini pun sekarang kita sedang membagikan air bersih di Gaza, karena kita itu di dalam Gaza. Tetapi kalau di luar sekarang ada beberapa kontainer punya Afi tidak bisa masuk dari bulan Januari. Ya, kita masih siapkan beberapa kontainer Januari punya mitra-mitra kita. Sampai sekarang mitra kita masih nanya mana. Ya, lihatlah sendiri beritanya, gitu ya. Beritanya kapan terakhir ya bantuan bisa masuk? Sampai hari ini bantuan ribuan selimut, ya, 10.000 selimut dari Afi tidak sampai. Ya. Kemudian kemarin kita sempat juga menyalurkan kayak kebutuhan kasur dan yang lain, tidak bisa sampai. Ini hari ini beberapa kontainer kita tertahan. Bahkan yang terakhir, ya, daging kurban juga tidak bisa masuk. Ya, hari ini daging kurban dari jutaan umat Islam yang ada di seluruh dunia tidak ada yang sampai 1 kilogram pun ke dalam beras. Oleh karena itu, saudara sekalian, lantas banyak yang mempertanyakan terus, bagaimana? Ya, ngapain kita bantu? Ya, ngapain kita mengumpulkan dana, tetapi bantuannya tidak masuk? Insya Allah masuk dengan cara. Alhamdulillah. Afi ini, ya, langsung saja ya. Afi ini kita hari ini sudah, jadi kita langsung ke sejarah Afi, ya. Atau saya mengenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya izin saya mengenalkan diri. Nama saya Denny Syahid, saya dari Jawa Barat, ya, asli dari Tasik. Alhamdulillah, saya 2018, bulan 2017 saya diundang ke Istanbul sebagai perwakilan pemuda dari Indonesia bergabung di konferensi internasional untuk Al-Aqsa, pemuda-pemuda Al-Aqsa, namanya Muktamar Al-Quds Amanat, atau konferensi internasional para pemuda untuk Masjidil Aqsa. Saya waktu itu alhamdulillah diundang, dan ketika kembali diminta untuk menjadi perwakilan Indonesia. Maka saya mulai pulang dari Istanbul, ya, mulai mengisi kajian-kajian di para pemuda, mulai mengisi. Kalau dulu 2016-2017 yang namanya grup WhatsApp itu masih ya, terus kajian-kajian WA online gitu ya, via grup WhatsApp itu masih. Saya hampir rutin setiap 1 pekan 2 kali mengisi kajian-kajian grup WhatsApp, khususnya di anak-anak muda, di mahasiswa-mahasiswi, ya. Dan alhamdulillah dari situ kita lahir satu komunitas yang sudah ada di seluruh Indonesia, itu namanya komunitas Peduli Palestina. Dan dari situlah, karena kita juga ingin, ya, kalau dulu dengan komunitas itu kita hanya ngumpulin dana, kita titip ke lembaga, ngumpulin dana, kita titip ke lembaga. Maka kita juga menginginkan kita semua waktu itu berkumpul di Blok M, kalau tidak salah. Saya undang beberapa relawan dari seluruh Indonesia, ya, dan alhamdulillah kita bersepakat untuk membangun sebuah lembaga yang karena memang ini hadir dari generasi muda, ya, kemudian kita jiwanya juga sekali lagi adalah jiwa voluntary yang kita bangun, jiwa bagaimana kita sebagai anak muda punya rasa tanggung jawab, punya empati, punya jiwa sukarela untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Maka kita namakan Al-Quds Volunteer Indonesia, relawan Al-Quds dari Indonesia, ya. Maka tepat di bulan November, ya, tahun 2018 tadi, Al-Quds Volunteer Indonesia resmi berdiri, ya, sebagai lembaga
badan hukum. Kemudian kita perbaharui lagi di tahun 2021 ya, ada pembaharuan akta ya, sehingga akta ini insya Allah nanti ini, makanya ini logonya sudah dua, ada AFI Humanity. Jadi lembaga kita insya Allah ingin ya bukan hanya memberi manfaat kepada Palestina saja, tetapi kita menginginkan kebermanfaatan kita, kehadiran kita bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia yang membutuhkan. Jadi tidak hanya terbatas untuk Palestina, maka di situ ada AFI Humanity ya. Dan itu ya baru didirikan di tahun 2021 ataupun ada pembaharuan akta di 2021 ya, yang berdiri sebagai landasan hukum untuk AFI Humanity. Itu mungkin sekilas tentang AFI ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini dan terus bertambah Al-Ghafur Indonesia ya, semenjak berdiri sampai hari ini sudah ada di kurang lebih 15 provinsi ya, dari 37 provinsi seluruh Indonesia. Walaupun untuk kerelawanannya itu hadir di banyak provinsi sebetulnya, tetapi yang baru terdaftar sebagai di Abdial itu ada dua, ada yang cabang kepengurusan atau yang hanya baru daftar relawan. Relawannya insya Allah sudah banyak di berbagai wilayah, tapi kalau untuk pengurusan ini kita terus perbaharui datanya. Kalau kemarin terakhir ya, kita sudah ada di 30 kabupaten kota untuk kurang lebih 15 provinsi. Dan insya Allah ya, kemarin ketika kami berkesempatan bersilaturahim waktu itu di Kementerian Luar Negeri, di Kemenlu, kami diterima oleh Wamenlu, dan Wamenlu sangat mengapresiasi ya apa yang kita bangun ini, apalagi basicnya adalah kerelawanan. Maka beliau menitipkan amanah yang lumayan berat kepada kami. Jadi beliau ingin mensupport AFI ini harus ada di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya skalanya provinsi, tetapi harus ada di seluruh kabupaten kota. Ya, kalau kita data itu ada berapa? 500 ya. 500 ya. Sehingga ini menjadi target besar, dan insya Allah sampai akhir tahun ini kita sudah sekarang terus ya, setiap bulan ada pertambahan. Kemarin saja bulan lalu ada dari Jawa Tengah, itu provinsi baru yang baru bergabung dengan Jawa Tengah, karena dulu belum ada Jawa Tengah, tapi sekarang provinsi baru dengan kurang lebih yang terdaftar itu 50 kabupaten langsung ya. Kemudian kemarin juga ada dari Jogja ya, kemudian dari Solo, Surakarta dan yang lainnya. Karena AFI ini justru memang di Pulau Jawa ini belum ada, hanya baru Jawa Barat saja. Karena saya asli Bandung, gitu ya. Kemudian Jakarta juga ini baru didirikan ya bos. Kantor saya di Jakarta, tapi saya tidak punya AFI Jakarta. AFI cabang DKI ini belum ada. Tapi alhamdulillah kemarin pas Ramadan AFI Jakarta kita dirikan ya, dan kemarin kita juga sudah launching di Kota Tua relawan AFI DKI. Jadi ada pengurusan, ada relawan. Jadi relawan ini seperti entitas yang berbeda, tapi insya Allah berada di satu naungan ya. Kemudian insya Allah ini adalah kegiatan perdana AFI DKI untuk khusus ya pelatihan kerelawanan. Dan alhamdulillah saya juga mengapresiasi betul kepada rekan-rekan AFI DKI yang baru dibentuk ya beberapa bulan lalu, dan ini sudah bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Ini nampak dari keseriusan ya. Ini bukti dari keseriusan kalau AFI DKI ini serius ya. Mana Pak Ketua ini ya sangat serius gitu ya. Justru betul ya. Alhamdulillah justru relawan AFI ini kekuatannya ada di yang sudah kuat itu ada di Sulawesi Selatan, kemudian ada di Padang,
Dan yang mendaftar hari ini ya sudah sekitar 1.000 lebih relawan ya yang ada di datakan, dan insya Allah akan terus bertambah. Kalau lihat di grup-grup baru ya, ini saya punya grup relawannya juga, alhamdulillah setiap hari juga terus ya ada orang yang bergabung, tetapi belum kita data secara manual ya, baru data grup, masuk grup saja lewat tautan kan gitu. Oke, saudara sekalian, itu mungkin sekilas tentang AFI ya. Jadi alhamdulillah AFI ini dari semenjak berdiri sampai hari ini tadi sudah kita lihat jelas baliknya lewat video, dan insya Allah kalau di Indonesia mungkin atau bapak-bapak ibu juga baru kenal ya dengan AFI, ada yang baru kenalan, ada yang baru tahu. Tapi kalau di Palestina alhamdulillah khususnya di kota Gaza ya, nama AFI ini sudah dikenal insya Allah ya, dari seluruh penjuru Gaza sudah kenal ya, karena memang kita sudah punya cabang di sana. Jadi kita dari awal berdiri tahun 2019 kita sudah punya langsung, karena dulu yang sama-sama membangun AFI ya, jadi waktu itu pulang dari konferensi di Istanbul itu dan saya bertemu di Istanbul, ada namanya Allahyarham Syekh Mahmud Abu Bakar. Saya waktu itu bertemu dengan beliau, itu luar biasa ya, di bulan kedua, dan kemarin syahid ya di 2024 beliau syahid bersama seluruh keluarganya. Beliaulah yang salah satu orang Palestinanya yang langsung membangun AFI. Jadi ketika AFI dibentuk ya, pulang dari Istanbul saya diskus dengan kawan-kawan, akhirnya saya bangun AFI, kemudian saya mendatangi beliau karena dulu beliau adalah perwakilan dari Malaysia, perwakilan Asia-nya, tapi tinggalnya dulu di Malaysia. Akhirnya saya datang ke Malaysia ya, menyampaikan keinginan kita untuk tadi berkontribusi untuk Palestina lewat lembaga namanya Al-Quds, dan beliau langsung datang ke Indonesia dan terus membersamai AFI dari awal, dari nol, sehingga kita sudah punya relawan ya yang ada di Gaza langsung ya. Jadi kalau untuk penyebaran di Gaza kita sudah tidak sulit ya, relawan kita sudah banyak di sana ya, walaupun silih berganti karena sudah lebih dari puluhan relawan ya yang sudah syahid juga. Kemarin dapur umum kita dibom dan ada 9 syahid ya. Jadi tahu pas setelah Ramadan ya, jadi dapur umum kita, karena kita punya dapur umum ya, selama Ramadan kemarin kita berikan sahur, berikan buka puasa, kemudian terus nyambung gitu ya. Qadarullah dibom. Kemudian juga ada relawan kita yang ini tahun 2024 kejadiannya, ketika beliau sedang mengirimkan bantuan-bantuannya, mengimplementasikan, bahkan dia bawa bendera Indonesia ya waktu itu, di dalamnya itu semua baliho, explainers dan seluruh bantuan nih yang punya kita dan punya berbagai mitra kita sedang on the way untuk penyaluran. Ternyata beliau memang ditarget khusus ya, yang tidak salah ada wajah beliau tadi di video kita itu ditarget khusus dan dibom langsung oleh jet tempur. Ketika beliau di jalan dengan mobilnya ya, mobil yang membawa seluruh bantuan kita dan mitra-mitra kita itu dibom dan hancur, termasuk badan beliau, jasad beliau juga hancur ya. Jadi ketika kita dapatkan videonya luar biasa ya, sudah hancur semuanya ya. Dan memang ternyata setelah kita confirm dari sana, beliau memang adalah orang yang paling ditarget. Kenapa? Karena beliau selalu muncul di dokumentasi Indonesia ataupun Malaysia. Itulah kenapa sebetulnya kadang ya, di satu sisi dokumentasi ini adalah menjadi kebutuhan lembaga kita untuk menjaga amanah, trust dari para donatur, tetapi kadang bagi mereka ini adalah sebuah hal yang ancaman dan bahaya. Serius. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena wajah mereka. Itulah kenapa kemarin waktu kita membagikan zakat mal itu, ini ada yang
itu ya pada pembagian zakat. Nah, itu saya juga agak marah, tapi mau gimana gitu ya. Jadi semua foto itu dipotong kepalanya. Ya maksudnya foto itu gimana, karena nggak bisa katanya. Ini kalau mukanya ya, bahkan tahun 2020-an atau sampai 2021 kalau tidak salah itu ada aturan khusus dari pemerintah Gaza, seluruh lembaga tidak boleh mengambil gambar dokumentasi apapun. Kalau menyalurin aja secara global, tapi tidak boleh apalagi nampak. Karena apa? Ini sangat bahaya. Ya. Tetapi mereka juga paham. Apalagi kemarin ada seorang syekh kita ya, kawan kita di Gaza ini saya paling males sebut sama orang Indonesia. Tapi gimana katanya? Karena orang Indonesia ini paling bawel. Yang paling bawel tentang dokumentasi. Bahkan kemarin ada lembaga yang akan dipolisikan ya oleh salah satu mitra di sini karena tadi dokumentasinya tidak sesuai harapan. Padahal mereka itu sangat-sangat susah juga gitu ya membuat dokumentasi. Bahkan kadang ya begitu kita juga diminta donatur gitu ya, kita sampaikan, mereka juga ya di sisi yang lain. Itulah dua sisi yang sebetulnya mudah-mudahan bisa bertemu ya solusi yang baik. Tapi sekali lagi ya saudara-saudara kita di Gaza, kemudian relawan kita di sana, tetap mereka siap memberikan yang terbaik, gitu ya, apapun yang kita minta. Ya. Contoh sekarang pekan ini kita sedang penyaluran air bersih, ya, sedang menunggu dokumen. Mereka nggak masalah, gitu ya. Walaupun nyawa di taruhan mereka, Bismillah. Karena sekali lagi kita sama-sama di sini sama-sama menjaga, di sana juga mereka sama-sama merawat anak-anak. Apalagi hari ini sedang viral di dunia medsos bagaimana sedang ada perusakan ya ataupun sedang ada pembusukan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan di Gaza. Jadi sekarang sedang ramai videokan. Jadi ada beberapa oknum ya yang mereka tuh ngambil misalkan ngasih air bersih itu di foto-foto airnya diambil lagi. Ngambil ini, tapi ini adalah fitnah yang sedang disebarkan. Ya, contoh sebelumnya ya ini adalah propaganda bagaimana Hamas mengambil bahkan disebut itu para pejuang di sana itu mengambil atau mencuri bantuan-bantuan dari kontainer. Padahal yang mencuri bahkan sampai mereka membunuhi itu adalah geng-geng ya, itu yang dibayar oleh Israel. Ya. Jadi sekali lagi jangan ya termakan oleh kita ya, jangan termakan oleh media sosial. Media sosial kan banyak ya. Alhamdulillah karena kita ini punya tadi grup khusus dan dengan relawan-relawan kita di sana ataupun dengan reporter-reporter di sana sehingga berita-berita insya Allah ya update. Dan contoh kemarin sedang viral itu sampai ramai gitu, seluruh netizen Indonesia bikin ini posting ini bantuan dari Cina gitu ya. Itu ketika Indonesia tidak bisa Cina gitu dan lucu gitu ya, padahal itu nggak terjadi gitu ya. Itu satu. Ataupun kemarin ada saya propaganda juga ketika pintu perbatasan alhamdulillah sudah dibuka, bantuan bisa masuk, itu bohong ya. Sampai hari ini tidak ada pintu perbatasan dibuka kecuali yang satu jalur itu yang mereka itu di bawah kontrol Israel dan lembaganya harus lembaga Amerika. Dan kemarin kita lihat video-video ini, ini video yang bagaimana seluruh ya yang miskin, yang kelaparan itu ngantri di situ ya hanya untuk mendapatkan satu karung gandum saja, mereka harus nyawa di taruhan mereka. Ya ditembak gitu ya. Dan itu full. Karena ini adalah ada di wilayah kontrol mereka. Ya, jadi ada satu yang berbatasan bukan lagi dari Mesir, bukan dari, karena satu-satunya pintu masuk Gaza hanya Mesir. Ya, sisanya itu semuanya adalah kontrol Israel. Nah, Mesir, yaitu Rafah itu tertutup sama sekali, tidak bisa masuk. Kalau dari Jordan, ya tertutup. Kalau Jordan
Jordan masuknya harus lewat Israel. Ya. Kalau Jordan masuk harus lewat Israel. Ya, maka itu sudah pasti. Nah, ini perbatasan ini di bawah kontrol Israel, dan di situ hanya boleh dikelola oleh lembaga Amerika. Dan di situ sudah siap moncong-moncong senjata, baik tentara Zionis ataupun yang menyamar sebagai tentara bayaran. Ya, yang setiap harinya mereka dengan senang aja nembak-nembak, bahkan sampai ketawa. Ya, ada video-videonya mereka sampai ketawa. Gue kena satu bahasa ini. Ya, luar biasa. Dan itu kenapa? Karena hari ini ya, yang membunuh mereka mungkin bukan bom, yang membunuh mereka bukan peluru, tapi yang membunuh orang Gaza hari ini adalah rasa lapar, ya, rasa haus. Kenapa? Karena 2 miliar umat Islam tidak bisa memasukkan hanya 1 botol saja. Hari, ya, kita tidak bisa. Ya. Maka kemarin ada video terbaru, ya, dari Abu Ubaidah. Sudah dengar? Sudah nonton ya? Jadi ada video terbaru bagaimana Abu Ubaidah menyampaikan tanggapan tentang kondisi hari ini, dan yang paling menyayat hati itu ada satu ungkapan, ya, dia kepada seluruh raja-raja Arab, seluruh raja-raja Islam yang Islam, atau seluruh pemimpin-pemimpin yang sebetulnya mampu tetapi hanya diam saja, termasuk mungkin ya saudaranya, dia menyebutkan 2 miliar umat Islam. Antum khusumuna amam. Ya, itu kata dia. Mudah-mudahan nanti warga Gaza yang 2 juta ini dan 100.000 yang sudah syahid ini tidak menuntut kita nanti dari masuk. Karena itu yang akan mereka tuntut. Karena itu yang akan mereka tuntut. Antum khusumuna amam. Mereka nanti akan menuntut balas atas apa yang hari ini terjadi. Mereka tidak akan menuntut siapapun kecuali diamnya bangsa Arab, diamnya raja-raja Arab, diamnya kaum muslim. Karena kalau mereka menuntut Israel, itu udah pasti binasa, pasti Allah binasa. Gitu ya. Ini adalah mereka sangat yakin dengan hal ini. Ya. Tapi saudara sekalian, sebelum ini terjadi, saya pernah mendengarkan satu ceramah dari Pak Wamenku. Dulu sebelum jadi Wamenku ya, Saudara Suwanto pernah berceramah yang menyampaikan ada atau nanti kemungkinan secara global ya akan terjadi peperangan yang dahsyat. Ya. Dan ini akan merubah ya geopolitik secara keseluruhan. Kemudian pas di 2023, pas Oktober terjadinya Oktober, saya mikir apa ini ya yang karena setelah terjadi beberapa bulan itu beliau juga menyampaikan, karena kalau kita tahu kalau perang Gaza itu nggak akan pernah lama, karena itu udah
Hamas, ada Saroyal Quds, ada Jihad Islam, dan mereka semuanya satu, gitu ya, waktu 7 Oktober itu. Maka ketika saya mempertanyakan apa yang dilakukan 7 Oktober itu untuk apa, ya ini mereka dengan tegas menyampaikan ini adalah harokatut tahrir. Ini bukan harokatu apa? Ini bukan gerakan kemerdekaan, tapi yang mereka lakukan adalah tahrir, gerakan apa namanya itu? Bahasa itu menggugah, gitu. Harokat tahrir itu menggerakkan, gerakan untuk menggerakkan. Apa yang mereka ingin gerakkan? Kesadaran umat Islam. Karena 2 miliar umat Islam sedang tidak peduli dengan kondisi Al-Aqsa. Jadi lagi-lagi Al-Aqsa ya, kuncinya. Kunci yang mereka sebut Al-Aqsa. Jadi ya, sedang ada agenda besar yang disiapkan oleh Zionis Israel untuk melakukan perusakan terhadap Al-Aqsa. Mereka siap mengambil alih Al-Aqsa, bahkan ada yang terakhir sebelum 7 Oktober, satu pekan sebelum 7 Oktober, ya, itu ada seorang yang bagi orang Palestina ini, wanita ini sangat dijunjung tinggi, sangat dihormati, ya. Dia adalah pejuang yang selalu berada di garis depan, wanita yang berada di garis depan, di depan pintu Masjid Al-Aqsa. Kalau kita lihat video-video yang ada di itu, wanita-wanita yang depan Masjid Al-Aqsa, itu pasti dia selalu ada yang paling depan. Ketika itu dia sedang di dalam masjid, bukan hanya ditangkap, tetapi disiksa, dipukuli dan dilempar. Itu ada waktu itu kalau tidak salah videonya di 2023 10 Oktober atau September ya, di bulan September kejadiannya. Maka umat Islam nggak marah, orang Gaza marah. Ya, bahkan mereka langsung mengancam Israel kalau tidak menghentikan apa yang kalian lakukan terhadap Al-Aqsa, maka kami akan melawan. Kita tidak akan diam. Dan para ibu-ibu di sana semuanya sudah membuat video mengajak umat Islam, mengingatkan ketika itu di bulan September itu. Tapi tidak ada satu negara pun atau ya tidak ada umat Islam yang peduli terhadap apa yang terjadi di bulan September itu. Maka ya sudah, akhirnya orang-orang Gaza membuat satu gerakan yang mereka siapkan dalam waktu singkat. Ya, jadi gerakan 7 Oktober itu adalah sebagai gerakan yang khusus. Ini kalau ada yang video, coba ada yang video ya. Ini yang akan saya sampaikan ini, mereka siapkan 1.000 orang. Jadi hanya dalam waktu beberapa pekan saja ada seorang komandan yang menyiapkan 1.000 pemuda. Jadi siapkanlah 1.000 pemuda ya untuk satu gerakan yang mereka belum tahu kapan gerakannya itu. Yang jelas mereka siapkan 1.000 pemuda ini, dan 1.000 pemuda ini langsung disiapkan bukan hanya ya disiapkan untuk menyerang, tapi disiapkan untuk tidak balik. Pokoknya ente sudah dibaiat ya untuk melakukan penyerangan, penyergapan ya dengan target tertentu, dengan tugas tertentu, dan mereka ini semua 1.000 pemuda ini sudah membuat surat wasiat semuanya, sehingga surat wasiat ini tidak ada, keluarganya pun tidak ada yang tahu. Misalkan sampai bapaknya pun, misalnya anaknya bapaknya saja nggak tahu, pokoknya semua nggak ada yang tahu. Ini hanya beberapa orang yang saja yang tahu. Maka mereka melakukan persiapan itu dengan sangat secret ya, rahasia ya, dalam jangka waktu beberapa pekan saja 1.000 orang ini sudah siap, dengan mereka semua sudah menyiapkan wasiatnya, dan wasiat itu baru dibuka setelah satu persatu syahid. Setelah penyerangan 7 Oktober itu mereka yang kembali ini hanya berapa? Sisanya syahid ya, sisanya syahid yang mereka berhasil dengan 1.000 darah para syuhada ini bisa membukakan jutaan mata manusia, khususnya umat Islam. Jadi menurut
pesannya untuk umat Islam khususnya adalah apa yang terjadi terhadap siapa? Masjidil Aqsa. Karena sekali lagi semua nyawa yang mereka korbankan, semua jiwa yang mereka berikan, semua nyawa yang mereka persembahkan hari ini tidak ada lain kecuali hanya untuk pembelaan mereka terhadap Masjidil Aqsa. Ya, bukan untuk tanah air, bukan untuk tanah Gaza, bukan untuk tanah Palestina belaka, tetapi ini adalah untuk minimal mereka punya jawaban ketika ditanya oleh Allah, apa yang sudah kau berikan, apa yang sudah kau lakukan untuk Masjidil Aqsa. Maka mereka akan datang dengan bangga, saya sudah berikan nyawa, saya sudah memberikan nyawa saya sudah mengorbankan anak saya sudah memberikan seluruh keluarga saya sebagai fidaan lil Aqsa. Saya semboyannya apa mereka tuh? Birruh, bidam, nafdika, ya kan begitu ya. Bawa lagi birruh, bidam, nafdika, supaya mereka ataupun apa kalau bahasa tagline ya, dengan nyawa dan darah kami akan dipersembahkan untuk kemerdekaan Al-Aqsa, bukan kemerdekaan Palestina, tetapi secara jelas ya mereka sebutkan untuk kemerdekaan atas Al-Aqsa. Jadi saudara sekalian, itu mungkin ya sedikit sampai jam berapa? Sudah ya? Oke, itu sedikit yang bisa saya share sekali lagi. Bahwasannya Al-Quds ini tadi dari mulai pendirian ya sampai hari ini seperti apa ya berjalan, dan ini adalah tahun ke-7 ya, tahun ke-7 kita, walaupun kalau dikurangi pandemi kan berapa pandemi? 2 tahun. Kemudian ada satu musibah yang lebih dari pandemi, 1 tahun. Apa itu? Ditutupnya satu lembaga besar di Indonesia kan? Itu dampaknya luar biasa. Ya, jadi ada satu lembaga apa? ACT ya. Ketika itu ACT ditutup ya, atau ada masalah, itu lembaga termasuk lembaga yang terdampak. Kalau dengan pandemi alhamdulillah kita masih berjalan. Karena kita rela donatur kita masih online, jadi saya masih aktif isi kajian online. Alhamdulillah setiap Ramadan saya isi kajian online selama pandemi dan tidak ada kegiatan offline. Alhamdulillah luar biasa, bahkan donasi yang didapat itu untuk kurban itu meningkat ya dari sebelum pandemi ya, alhamdulillah. Tapi justru yang paling parah adalah pasca ACT, karena setelah itu yang hilang ya adalah trust, percaya terhadap lembaga-lembaga. Bahkan saya punya 50 anak yatim di Gaza yang sudah ada orang tua asuhnya ya. Sekarang juga masih kita program itu dijalankan. Tapi waktu itu 2022 berjalan dari mulai 2020 sampai 2022 kita punya 50 anak yatim yang kita santunin setiap bulan ya. Donaturnya tetap namanya orang program orang tua asuh ya. 1 bulan waktu itu diangkat 600.000 per satu anak ya. 1 bulan 600.000 dengan 50 orang tua asuh dan 50 anak yatim di Gaza. Itu berjalan. Setelah ACT mundur semua. Saat akhwat saya mending nyumbang anak yatim yang di sini aja. Saat akhwat saya mending ke masjid depan rumah saja. Donatur kita ya hampir 90% hilang. Ya, hanya tersisa 10% saja. Ya, yatim kita dari 50 hanya tersisa 2 yang masih siap dan berlanjut sampai hari ini. Ya, donaturnya gitu ya. Tapi alhamdulillah tadi dia kata Allah, janji Allah, kalau bukan kita akan ada orang-orang lain yang akan menggantikan kita. Termasuk ini, termasuk Hafiz
sini terkait beberapa program AFI dan bagaimana targetan relawan. Kalau tadi saya sedikit ya AFI DKI targetnya berapa? 2 kontainer. Sampai kapan itu? Sampai akhir tahun ya. 2 kontainer. Ya. Berapa sih satu kontainer? Harganya 500 ya. Jadi saya punya target ya tahun ini ya. Ada beberapa program yang akan kita lakukan. Yang paling ini kan musim dingin ya. Kita program musim dingin. Cuman nanti kita lihat karena kalau kontainer apakah mungkin atau tidak, tapi bismillah gitu ya. Kita targetkan kita bisa mengirimkan kontainer-kontainer yang berisi khusus program musim dingin ya. Dan insya Allah di bulan Desember kita akan punya campaign khusus musim dingin ini dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang di sini bisa turut mensukseskan program musim dingin. Dan nanti saya juga bisa mungkin dari DKI saya akan ada satu orang yang saya ajak atau beberapa orang yang kalau bisa satu orang bisa satu kontainer saya bawa ya. Jadi langsung menyalurkan langsung ya. Karena nanti walaupun tidak bisa masuk Gaza karena ada beberapa, karena Palestina itu 3 yang kita bantu. 1 Gaza, 2 Masjid Al-Aqsa ya, ataupun di tepi barat, dan yang ketiga adalah pengungsi-pengungsi yang ada di luar Palestina, baik di Lebanon, di Jordan, di Suriah, itu juga sama susahnya. Apalagi di Lebanon mereka sangat kesusahan. Kalau yang di Turki itu terbilang agak hidupnya agak bagus lah gitu ya, semi permanen kayak bangunan, karena oleh pemerintah Turki itu luar biasa dirawat. Tapi yang di Suriah dan itu sangat-sangat memprihatinkan juga. Maka insya Allah nanti kita juga akan ada beberapa program penyaluran khusus ke musim-musim Palestina yang biasanya ini ya, kalau bapak-bapak lihat di konten beberapa lembaga, bisa anak yatim itu bukan di Gaza, itu bukan di dalam Palestina, itu paling di Jordan, ya di Jordan atau jarang di Suriah punya, ya itu di Jordan, karena di Jordan terbilang agak mudah, ya agak mudah untuk menyalurkan bantuan. Itu mungkin jadi mudah-mudahan kalau memang AFI DKI kontainer, insya Allah ya kita gabungkan dengan beberapa wilayah ya sehingga bisa target 20 kontainer bismillah. Ya, bisa? Nanti untuk bagaimana caranya ya mungkin nanti juga bisa kita sharing ya. Kalau yang salah ini hadir berapa orang? Hadir berapa orang? Ada 50 orang? Ada 50. 50 orang. 50 orang ya. Berapa bulan ini? Sekarang ada Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, 5 bulan ya. Satu orang bisa 100 juta sampai 5 juta. Luar biasa. Kan bukan kita Bu ya. Saya tahu kalau minta Bapak cuma 100 juta bulannya nggak bisa. Tapi bukan itu ya. Kita adalah bagaimana kita bisa mengajak orang kepada ya amanah ini, supaya orang yang misalnya punya kelebihan atau tidak lupakan kewajiban mereka. Kalau mungkin karena dari dulu ya mungkin kita bisanya lah, mungkin sebagai pribadi itu bisanya cuma 10.000 ya, rutin 50.000 per bulan, 100.000, taruhlah kalau kita 1 juta, mudah-mudahan di sana di luar sana ada yang punya kelebihan yang bisa kita ajak puluhan juta per bulan kan gitu ya. Karena kita saya tutup dengan satu hadis ya, mandalla ala khairin falahu ajru misla ajri fa'il. Ya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka itulah kebaikan kita tanpa mengurangi kebaikan yang diberikan kan begitu. Jadi kalau kita selama 5 bulan ini sampai akhir tahun ini bisa mengajak donatur itu sampai 1 miliar, maka itulah donasi kita. Allah akan catat itu donasi dari kita pribadi ya, karena itu sudah janji Allah dan itu hitung-hitungannya
tuntunannya dari Allah dan Rasulullah. Itu saja saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekali lagi kita di sini ya, insyaallah dalam rangka menyampaikan ataupun keberpihakan kita kepada Islam dan keberpihakan kita kepada saudara-saudara di sana, sehingga kita akan selalu bersama perjuangan mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diketahui ada palang pintunya dulu, ini langsung aja. Jadi Bapak Ibu dan rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya ingin langsung memulai saja ya. Siap? Insyaallah ya. Ini sudah memberikan banyak pencerahan oleh Pak Beni ya, luar biasa. Jadi saya hanya mau menambahkan bumbu-bumbu sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore kepada teman-teman semua para relawan API daerah khusus Jakarta. Sekarang agak belibet nyebutnya, nggak bisa DKI lagi katanya. Ini udah hilang. Saya mau sedikit sharing tentang terkait kerelawanan. Kenapa? Karena API sesuai namanya, Al-Quds Volunteer Indonesia. Maka basis kekuatannya kalau bisa dikatakan itu adalah relawan.